Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Rani Yusuf. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Nah, pembahasan kita pada hari ini yaitu kita akan membahas bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan quizzes. Nah, yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Imam Mujahidin. Nah, langsung saja kepada Bapak Muhammad Imam Mujahidin SPD, saya persilakan untuk membahas pembahasan materi pada hari ini. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang dimana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan tentu saja nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini di sebuah wadah online yang dimana kita akan membahas terkait aplikasi Quizizz untuk membuat sebuah assessment. Karena beberapa waktu lagi, beberapa hari ke depan insyaallah kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang pengenalan Quizizz. Kita akan membahas tentang pengenalan Quizizz ya. Jelas Bapak Ibu gambarnya jelas? Jelas? Jelas Pak, jelas. Oke. Jadi Quizizz ini adalah sebuah aplikasi yang dimana diperuntukkan atau fungsi utamanya itu membuat sebuah pertanyaan. Definisi yang sederhana. Jadi berbagai latar belakang dari orang-orang yang menggunakan aplikasi atau website ini itu berasal dari berbagai belahan dunia. Tetapi kemungkinan pemakaian terbanyak itu ada di negara Indonesia, negaranya kita. Karena semangat dari Bapak Ibu semua itu luar biasa. Dan aplikasi atau website ini itu sangat memudahkan bagi masyarakat di Indonesia karena fitur-fitur dan cara mengaksesnya itu agak mudah dan sudah tersedia juga dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, jadi yang pertama saya akan mengenalkan tampilan antarmukanya. Di sini bagian pencarian kuis. Di sini kita bisa melihat ketika kita mencari, kita mau mencari kuis publik. Jadi kuis yang bersifat publik yang dibuat oleh rekan-rekan guru dari seluruh daerah, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian di perpustakaan ini kita hanya mencari
kuis-kuis yang telah kita buat. Untuk di hasil itu kita mencari di beberapa hasil yang telah kita laksanakan, beberapa kuis yang telah kita laksanakan, dan kita ingin mengecek hasilnya. Oke. Untuk masuk kita kembali saya klik lagi kata quizzes di sini. Jadi ini kata quizzes, ketika kita klik itu kita kembali ke menu beranda istilahnya kalau di website. Nah, masukkan kode di sini itu fitur untuk masukkan kode di sini adalah fitur untuk menjawab pertanyaan. Jadi ketika kita nanti dibuat setelah membuat soal, nanti ada fitur untuk menugaskan soal yang telah kita buat. Nah, setelah ditugaskan nanti ada muncul kode. Nah, nanti di sini dimasukkan. Jadi ini fitur ke masukkan kode. Jadi istilahnya di sini ini quizzes.join. quizzes.com/join. Jadi kita akan bergabung ke kuis yang ditugaskan oleh guru kita ataupun rekan-rekan kita. Jadi kita kembali ke mode guru. Nah, tampilannya sama seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada nama dari akun ini, SMP Kartika 22 Makassar. Statusnya itu akun super, yang dimana akun super itu memiliki berbagai fitur yang lebih interaktif dan lebih menarik. Penggunaan soal dan berbagai macam media-media ataupun aset-aset yang diberikan oleh Quizzes ketika kita mempunyai akun super. Tapi kalau kita pertama kali mendaftar di Quizzes itu statusnya cuman akun basic. Ini aja guru lain, maksudnya ini kita bisa mengundang guru lain untuk bergabung bersama kita di Quizzes. Ketika kita mengundang satu guru, kita akan mendapatkan 1 bulan akun super. Nah, saya mendapatkan 60 hari super ini karena saya telah mengundang 2 guru. Oke. Tapi saat ini kita tidak fokus ke situ, kita akan membahas tentang pembuatan soal. Di sini ada menu cari. Cari itu ini tampilannya seperti ini. Jadi mencari segala hal terkait materi-materi pembelajaran, materi-materi edukasi, dan berbagai hal terkait pengetahuan-pengetahuan secara umum, karena ini seluruh dunia yang menggunakan aplikasi atau website Quizzes ini. Kemudian ada menu perpustakaan. Menu perpustakaan di sini khusus seperti halnya profil kita di Facebook. Nah, kita bisa lihat beberapa kuis yang telah kita buat. Impor, maksudnya nih beberapa kuis yang kita impor dari PDF atau Google Drive. Kemudian ada kuis apa saja yang baru saja kita gunakan, kemudian disukai oleh saya contohkan. Ketika kita membuka kuis akan ada tombol suka di sini. Bapak Ibu lihat. Nah, itu gunanya suka. Itu seperti kita di Shopee itu ada wish list. Jadi list harapan. Nah, jadi kita like beberapa kuis dari orang lain yang kita suka, nanti itu akan masuk di sini di perpustakaan. Untuk loading. Kita refresh. Nah, nanti akan masuk di menu disukai oleh saya. Jadi ini nanti di sini semua daftar kuis yang telah kita sukai. Nah, dibagikan dengan saya. Ini maksudnya apa? Contoh, kita mempunyai kuis, ya. Kemudian kita mau bagikan kepada teman kita. Kita klik kuisnya. Nah, di sini ada
Ya, di sini bagikan kuis. Jadi kita kembali dulu perpustakaan. Ini ada sebarkan. Nah, kita ketik email dari teman-teman kita yang ingin kita bagikan. Nah, di menu perpustakaan teman kita nanti di submenu dibagikan dengan saya, nanti di sini muncul. Jadi muncul soal yang telah dibagikan oleh teman kita gitu. Oke, ini semua konten saya, maksudnya semua konten yang ada di profil saya, baik itu yang dibuat orang lain ataupun yang dibuat oleh diri sendiri. Oke, kemudian untuk menu hasil. Nah, nanti sepertinya kita akan bahas setelah kita memberikan tugas atau membuat kuis. Untuk menu kelas nanti kita bahas di lain kesempatan. Ini seperti classroom, ini bisa terhubung dengan classroom. Jadi kita membuat kelas itu misalnya kelas 7B. Nah, untuk warnanya terserah Bapak Ibu. Nah, ketika dicentang ini mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email. Jadi ketika siswa login ke kelas kita itu mereka wajib untuk memasukkan alamat email orang tua. Maksudnya seperti apa? Jadi setiap nilai, hasil nilai yang telah siswa kerjakan dari soal-soal yang telah dikerjakan itu terkirim di email orang tua. Tapi kalau misalnya kita tidak wajibkan, kita hilangkan centang, kita buat kelas. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nanti kita salin linknya, kemudian bagikan ke siswa. Nantilah kita praktekkan itu. Untuk pengaturan, di sini kita bisa merubah email, nama pengguna ini username, kemudian bahasa, kata sandi, nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau rubah nama ini, kalau ini sih didetailkan profile. Nah, di sini ada edit profile. Nah, bisa Bapak Ibu ininya tambahkan Mister atau Tuan. Kemudian nama depan seperti di sini, nama belakang, kelas berapa yang diajar, kemudian apa topik yang diajarkan. Oke. Itu saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kuis secara normal. Jadi kenapa secara normal? Karena ada beberapa fitur dari kuis yang dimana kita bisa membuat kuis itu secara otomatis. Kita gunakan dulu yang kuis normal. Yang pertama, kita klik buat. Nah, di sini ada pilihan, ada presentasi dan kuis. Presentasi ini khusus untuk presentasi saja, walaupun nanti bisa ditambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan, tapi kita akan fokus di pembuatan kuis. Kita pilih kuis. Setelah itu ada 4 pilihan. Kita pilih yang ini, buat dari awal, karena kita akan membuat kuis secara manual. Nah, di sini ada jenis soal yang bisa kita buat. Di sini ada pertanyaan absolut yang ada yang penilaiannya itu langsung bisa dihasilkan secara otomatis. Kemudian ada penilaian fleksibel yang penilaiannya itu tergantung dari Bapak Ibu guru ketika memeriksa jawaban dari peserta didik kita. Kemudian ada awan kata. Ini saya belum coba, fitur baru dari Quizizz. Ada survei atau polling, ada slide untuk presentasi. Kita fokusnya di pembuatan soal saja dulu. Oke, di sini ada fitur baru dari Quizizz. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah, kita klik ya. Terkadang di soal bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ada satu kasus yang dimana itu dibahas di 3 atau 5 soal. Jadi satu kasus itu di dalamnya kita bisa menjawab atau bisa kita memberikan pertanyaan itu sampai 3 atau 5 soal. Nah, kita akan tambahkan teks secara manual. Saya ganti ya. Saya kembali dulu.
delete di sini. Oke, saya mulai dari pilihan ganda saja dulu. Pilihan ganda. Oke, di sini kita bisa ketik. Di sini kita bisa memasukkan gambar dari pertanyaan, contoh soal biologi. Kita cari organ tubuh. Nah, seperti ini. Kita pilih sampai bisa di unggah. Ya, seperti ini. Kita simpan. Nah, jadi kita di sini ketik pertanyaan, gambar di samping adalah titik-titik. Nah, di sini jawaban A, B, C atau D. Ketika kita ingin menambah opsi pilihan jawaban, kita bisa tambah di sini. Ya, untuk E. Tapi kalau kita mau menghapus, kita delete di sini. Oke. Di sini kita bisa ketik organ tubuh. Sini ada tangan, kaki. Jadi kalau mau Bapak Ibu berpindah cepat di sini, Bapak Ibu bisa klik tab di keyboardnya tanpa harus klik di sini. Jadi saya contohkan tab berpindah di pilihan selanjutnya, kepala. Oke, selanjutnya ketika opsi jawabannya sudah ditentukan, kita pilih yang mana jawaban yang benar, kita centang. Nah, seperti ini, kita centang salah satunya. Kemudian untuk sisi di sini itu ini untuk tulisan tebal, tapi sebelum itu kita blok dulu. Kemudian kita klik B, jadi tebal tulisannya. Kemudian untuk membuat tulisannya berwarna, bisa klik yang ini, mau hijau atau kuning, terserah Bapak Ibu. Saya pilih kembali putih. Jadi diblok dulu, baru dipilih warnanya. Oke. Jadi kita simpan. Ini sebelum itu kita tentukan bobot soal. Itu kita pilih contoh satu aja. Nah, kemudian waktu pengerjaan. Jadi di sini siswa kira-kira berapa detik atau berapa menit kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk mengerjakan soal yang ini. Contoh kita berikan 1 menit saja. Oke, simpan soal. Oke, jadi soal manual telah jadi. Soal. Jadi kalau kita mau merubah lagi waktu dan bobot soalnya, bisa diklik di sini, Bapak Ibu. Oke. Ini membuat soal secara manual. Kemudian kalau kita mau menambahkan pertanyaan atau soal baru, kita bisa klik di sini. Nah, kita pilih lagi contohnya ini untuk isi bagian yang kosong. Jadi kita ketik pertanyaan, saya pakai gambar saja. Kita pilih bendera. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai gambar sendiri, itu bisa diunggah lewat sini ya, diunggah. Tapi kalau mau cari secara otomatis, bisa di menu pencarian. Kita pilih Indonesia, bendera Indonesia. Pertanyaannya, bendera negara. Jadi jawabannya adalah Indonesia. Jenis pertanyaan ini adalah menjawab
secara absolut ya, jadi satu huruf atau satu kata saja kurang itu siswa bisa salah. Indonesia. Oke, kita simpan, waktunya 1 menit dan poinnya 1 saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat susun ulang. Jadi contohnya rukun iman atau rukun Islam. Pertama, jadi ini kita membuat jawaban yang benar, ya. Kemudian rukun iman. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita akan ketika kita membuat soal ini, kita membuat jawaban yang sesungguhnya. Jadi nanti urutannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita simpan soal. Oke, kemudian kita akan buat soal selanjutnya, menjodohkan. Contohnya kita pakai gambar. Ini bisa ibu dan bapak ketik sendiri. Kita akan tambahkan. Misalnya motor. Sepeda. Oke, jadi sepertinya cukup 3 saja. Kita hapus 1. Jadi kita pilih di sini motor, mobil, sepeda. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita akan buat pertanyaan baru, seret dan lepas. Misalnya jawaban yang benar, masukkan di sini. Oke, klik. Ya, jadi ini adalah jawaban yang benar. Kita akan tambahkan opsi yang salah untuk mengecoh dari mengecoh konsentrasi peserta didik kita. Misalnya cair, padat, gas. Kemudian kita tambahkan opsi yang salah, misalnya embun. Nah, jadi ketika nanti soalnya dimunculkan itu ada 4 opsi. Jadi siswa nanti mencoba untuk mencari opsi yang paling tepat. Oke, kita simpan.
selanjutnya jatuhkan ke bawah atau drop down. Sama halnya dengan tadi. Contoh apa ya? Rumah kursi bagian sekarang kita tahu apa jawaban yang benar, kursi. Kemudian kita enter, tambah jawaban yang benar itu lampu, enter. Oke. Kemudian kita koma dan kita tambah di sini. Di hutan. Di sini adalah benda yang ada di hutan adalah jawaban benarnya pohon, enter. Dan ranting. Jadi kalau kita mau bikin opsinya kita harus klik dulu di sini, kemudian kita tulis ranting, enter. Nah, terus kita tambahkan jawaban yang salah. Misalnya kepiting, apa lagi ya yang kita ular. Nah, seperti ini. Oke. Kita pilih simpan soal. Kita kalau kita mau edit, bisa Bapak Ibu klik edit pertanyaan ini. Saya hilangkan ular ya, karena ular ada di ini. Belut saja. Kita ganti belut, enter. Nah, karena ular juga kan ada di hutan. Kita simpan. Semangat Bapak Ibu. Oke, kita tambah respon matematika. Saya belum coba, saya tidak bahas dulu ya. Label gambar, label gambar. Contoh gambarnya adalah Indonesia, peta Indonesia. Oke, kita peta Indonesia di sini. Kemudian kita simpan. Ya, kemudian kita pilih opsi label Sulawesi, enter. Kita pilih Sulawesi di sini. Sumatera, centang sini. Kemudian Kalimantan, centang di sini. Nah, ini aja. Kita tambah Papua. Kemudian tambah lagi Australia. Jadi kita tambah jawaban pengecoh. Apa lagi ya? Jepang. Oke. Jadi di sini ada 3 jawaban benar, ada 3 jawaban yang salah. Tentukan yang benar pada peta Indonesia. Ada peta di samping. Gambar tersebut. Oke, kita simpan. Oke, selanjutnya kita buat pertanyaan baru. Penanda. Nah, biasanya ini kita tambah gambar
Ini IPS luar biasa ini ininya. Kalau IPS kita ya letak sudah tarik kita kita pilih simpan. Terus kita pilih titik, kotak atau bebas. Kita pilih titik saja. Kita pilih di sini. Nah, kita pilih benar. Kemudian tambah hotspot yang lain di sini. Kemudian tambah hotspot yang lain di sini. Tambah hotspot yang lain di sini. Nah, terus kita bertanya, di manakah letak jantung? Letak jantung. Nah, jadi yang kita centang itu, yang kita pilihan benar itu yang jawaban yang benar, Bapak Ibu. Kalau misalnya ini yang benar, kita tinggal klik di sini dan benar. Nah, ini kita tinggal klik kembali benarnya supaya hilang. Nah, tapi karena jantungnya yang ini, jadi kita klik ini, kemudian ini dihilangkan kembali dengan cara klik. Nah, oke, kita simpan soal. Oke, selanjutnya kita akan grafik matik aja, mengategorikan. Misalnya tempatkanlah gambar letakkanlah gambar sesuai kelompoknya. Oke, contoh nama kategorinya motor, ada mobil, kemudian ada hewan, ada tumbuhan. Oke, nah, kita pilih motor, misalnya Honda, kita cari, nah, kita pilih, kemudian kita simpan. Jadi Bapak Ibu juga bisa kalau menambahkan itu cuman huruf saja bisa, mau gambar bisa, tambah keterangan juga di sini bisa, misalnya motor. Oke, kemudian kita tambah di sini gambar mobil. Oke, kemudian kita tambah hewan, kita cari rusa. Oke, kemudian tumbuhan itu ada Sansevieria. Oke. Jadi untuk opsinya itu bisa Bapak Ibu tambahkan kalau misalnya ada lagi, misalnya di sini kita tambahkan hewan. Jadi kita klik di sini, kemudian kita cari lagi gambar hewan yang lain. Contohnya kucing. Kalau tidak bisa seperti ini, Bapak Ibu bisa cari gambar yang lain. Oh, ini yang comel ini sedikit. Oke, setelah itu kita akan simpan. Sepertinya untuk mengerjakan soal ini tuh cukup lama, jadi kita kasih 5 menit dan bobotnya itu kita tambah jadi 1, 2, 3, 5 bobot. Simpan soal. Oke, setelah itu kita buat pertanyaan terakhir.
pemahaman. Kita akan pakai media berdasarkan akun Google. Oke, kita kembali. Jadi saya akan menambahkan soal bahasa Inggris. Kita pilih gambar. Kita akan unggah. Saya tinggal Ctrl V ya, Bapak Ibu, karena saya sudah screenshot pakai aplikasi dari bawaan Windows. Jadi saya tidak perlu unggah dari sini. Saya cukup ketik print screen yang ada di keyboardnya saya, nanti muncul gambar seperti ini. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Jadi saya tinggal Ctrl V. Jadi intinya Bapak Ibu unggah gambar yang akan dijadikan soal. Contoh ini soal bahasa Inggris untuk pertanyaan nomor 2 sampai nomor 4. Oke. Nah, ini dia soalnya. Kemudian kita akan membuat pilihan ganda. Nah, pertanyaan nomor 2. Dari gambar di samping, apa maksud apa yang dikatakan? Kita pilih A. Ini. Yang mana jawabannya nih, Mem? Soalnya, Mem. Oke. Kemudian kita pilih simpan soal. Oh, kita pilih jawaban yang benar. Oh, anggap jawaban yang benar ini saja ya, kita contoh. Nah, simpan. Oke, kita buat lagi soal. Jadi nanti konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi gambar ini akan muncul di soal-soal yang telah kita tentukan. Kita buat lagi tambah pertanyaan, esai, jawaban pasti atau pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda. Oke, kita pilih jawaban yang benar. Contoh ini simpan soal. Nah, jadi ini soal ini pertanyaan atau gambarnya nanti muncul yang ini. Jadi dua soal ini memiliki soal yang sama. Soal ini memiliki kasus yang sama. Jadi kasus yang ini itu akan muncul di soal nomor 10 dan soal nomor 11. Oke. Kita pilih simpan soal. Oke, jadi kita telah berhasil membuat 11 soal. 11 soal ini secara manual. Nanti kita akan bahas soal-soal yang lain, jenis soal yang lain
Selanjutnya kita akan pilih di sini. Kalau kita mau serentakkan, misalnya kita ubah waktu di sini, semua soal itu akan diselesaikan dalam waktu 1 menit. Jadi semua soal itu otomatis berubah menjadi 1 menit. Kalau misalnya kita kalau begitu 2 menit saja, 2 menit. Ketika di sini kita pilih, semua soal itu akan berubah 2 menit. Tapi kalau kita mau rubah masing-masing soal, maksudnya soal tertentu saja kita rubah di sini, di soalnya. Misalnya kita mau rubah jadi 30 detik, nah seperti itu. Tapi kalau kita mau rubah secara massal di sini, sama dengan poin juga seperti itu. Nah, di sini ada keterangan soal kita, ada tuh 15 poin dengan 11 soal. Oke, selanjutnya kita pilih pengaturan. Lalu kita beri nama, misalnya contoh soal. Kita pilih mata pelajaran apa. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ada pengetahuan alam, agama, ilmu sosial, ya, terserah Bapak Ibu. Oke, kemudian kelasnya, ya kelas berapa ya? 7, 8 atau 9. Kemudian pilih di sini bahasa Indonesia. Nah, di sini visabilitas kita pilih privat saja supaya tidak bisa diakses oleh orang lain. Jadi soal ini khusus untuk kita. Tapi kalau kita pilih publik itu bisa dilihat oleh orang lain. Saya khawatirnya di sini akan dimanfaatkan oleh siswa untuk hack jawaban yang benar. Soalnya ada website yang bisa hack jawaban benar dari Google Form, Quizizz, Kahoot dan yang lainnya. Jadi yang lebih aman gitu kita pakai privat, dan ini digunakan di aplikasi akun yang berstatus super ya. Nanti saya sharing bagaimana caranya merubah akun kita dari basic ke super. Selanjutnya kita akan tambah gambar. Kita cari di sini soal saja, gambar soal. Pertanyaan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa semangatnya ya. Karena seharusnya ada ice breaking ya ini, sama es teler, es durian. Oke, kita simpan. Terus kita pilih simpan di sini. Oke, alhamdulillah kita telah membuat satu soal. Oke. Kemudian kita bisa simpan di sini, kita pilih simpan. Kita buat koleksi baru. Jadi ini contohnya soal ini khusus kita buat untuk ulangan. Jadi ada folder khusus ini selesai. Nanti saya akan perlihatkan di sini perpustakaan. Oke. Setelah kita simpan di sini, biasanya dia muncul di perpustakaan. Nah, urutan ini, ya. Kemudian ketika kita sudah membuat koleksi tadi, muncul di sini nanti. Kita pilih US. Nah, jadi dia muncul di folder US 2003 berdasarkan apa yang telah kita tentukan. Kalau Bapak Ibu mau buat lagi nih, silakan bisa pilih baru di sini. Mungkin ada soal ulangan harian, soalan supaya soal-soal yang telah Bapak Ibu buat itu bisa rapi kelihatannya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memainkan kuis yang telah kita buat. Oke, kita akan mainkan secara langsung. Oke, Bapak Ibu persiapkan HP-nya ya. Kita pilih mode klasik. Di sini kita ini default, kemudian pertanyaan penembusan ini maksudnya ketika siswa salah menjawab pertanyaan bisa menjawab ulang. Kita aktifkan kembali. Kemudian ini tunjukkan jawaban selama aktivitas, itu ketika siswa selesai menjawab pertanyaan nanti akan muncul apakah jawabannya benar ataupun salah. Setelah itu tampilkan kunci jawaban setelah kuis itu. Setelah semua soal berhasil dijawab, nanti ada progres berapa soal yang telah dijawab, berapa yang benar, berapa yang salah, berapa nilainya, total nilai keseluruhan. Nah, seperti itu. Kita kasih aktif saja. Kemudian soal diacak ini
diacak urutan soalnya. Jadi bisa saja soal yang nomor 1 kita buat itu bisa terlempar ke urutan ke-7. Kemudian pilihan jawaban acak yang tadinya jawaban benarnya itu di B, tapi ketika orang lain itu membuka, jawaban benarnya pindah ke D. Seperti itu. Ini timer pertanyaan fleksibel ini maksudnya mengikuti waktu yang telah kita tentukan atau kita setting di masing-masing soal. Oke, kalau tidak aktif nanti waktunya tidak aktif, tidak ada perhitungan waktu. Kita pilih fleksibel. Kemudian lewati pertanyaan dan jawab di akhir. Jadi nanti ada opsi ketika kita centang ini, ada nanti bagian bawah kanan bawah itu bisa siswa mempunyai kesempatan untuk skip soal yang dianggap sulit. Name factory ini kita lewatkan, maksudnya nama yang dibuat langsung oleh quiz. Power ups itu kekuatan, kita nonaktifkan saja. Stiker Maria itu stiker seperti ini di bawah ini, kita nonaktifkan saja. Papan peringkat kita on, musik kita on, meme kita close. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mulai soalnya. Oke, silakan Bapak Ibu masuk, join. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, silakan join. Bapak Ibu bisa pergi ke Google Chrome. Di Google Chrome itu Bapak Ibu bisa tulis quizzes.com/join. Nah, bisa di enter ini. Oh. Quizzes.com ada di kolom komentar. Nah, quizzes.com join. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukkan kode yang ini 29055. Masukkan nanti di sini ya. Oke, saya akan share. Oke. Sudah di-share di kolom komentar. Oke, sudah? Bapak Ibu? Jadi ini kode. Jadi kalau kita mau memberikan soal ini ke peserta didik, kita bisa arahkan peserta didik untuk mengakses quizzes.com/join dan memasukkan kodenya di sini. Ya, ini kodenya. Kita copy atau kita klik langsung di sini. Kita paste di sini. Nah, kemudian gabung. Yang paling stabil itu untuk HP biasanya menggunakan aplikasi Google Chrome. Tes A. Oke, kemudian kita pilih mulai. Ya, kita mendapatkan 600 skor karena masuk lebih cepat. Nanti siswa yang masuk di sini itu akan muncul di tampilan ini. Jadi partisipan berapa orang yang telah bergabung, baru 1 orang ya. Ini akun saya. Oke. Oke. Oke, sudah Bu, ini langsung kita bergabung. Mulai. Silakan pilih mulai. Di kolom chatnya quizzes.com atau saya kirim di
Ya, silakan. Sudah bergabung. Mulai Miki Bu. Ya, di sini ada Bu Aini dan tes A. Ya, kalau sudah ada kita bisa pilih mulai. Di sini. Oke. Di sini tampilan peserta. Di sini tampilan guru yang memberikan tes. Di mana letaknya? Kita tinggal pilih yang mana yang jawaban benar yang tadi. Ini yang kita jawab. Jawabannya benar. Lihat skornya di sini. Oke. Kemudian selanjutnya, ya. Jadi soal ini silakan. Ini soal nomor 2 ya. Jadi berdasarkan soal ini, yang mana jawaban yang benar? Kemudian soal 3. Jadi ini soalnya berbeda tapi kasusnya itu sama. Ya, dari bacaan ini apa yang kita tell randomly about they. Oke, kita melanjutkan. Selanjutnya kita akan drag yang mana kelompoknya mobil kita kelompokkan di sini, kemudian sepeda kita kelompokkan di sini, kemudian salah ya. Oke, sepeda di sini, motor di sini, kemudian kita jawab. Selanjutnya, di sini kita akan drag tadi soal itu urutan kedua. Ya, kalau misalnya soal ini susah, kita bisa skip. Contoh soal ini Oke, jadi satu soal yang kita skip tadi tersimpan di sini. Selain kita jawab yang mana ya? Kalimantan yang ini, kemudian Sulawesi yang ini, kemudian Sumatera yang ini. Kita jawab. Jadi beberapa soal ini bisa bervariasi. Kemudian ini, ya ini tadi kita bikin ya. Air adalah benda
kemudian kita ingatkan. Nah, di sini kita bisa pilih hasil. Kita bisa pilih menu hasil. Nah, di sini muncul soal yang telah kita tugaskan itu progresnya seperti apa. Kita klik. Nah, jadi menunya apa? Statusnya itu dia soal yang langsung. Nilainya rata-rata dari keseluruhan peserta 50%, 54. Kemudian tingkat penyelesaian 68%, total siswa yang mengerjakan 6, pertanyaannya ada 11. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi 11-nya benar, 9 benar, 2 ini sebagian benar ya kalau yang kuning. Nah, kalau yang satu ini dia belum dijawab, yang tanda seru ini. Jadi satu jawaban belum dijawab oleh siswa atas nama Ratna. Oke, jadi bisa kita lihat. Kemudian kalau kita mau, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena waktu mau sholat duhur. Ketika kita ingin mau lihat ringkasan berdasarkan peserta di sini. Nah, bisa kita print nanti di sini. Nah, ini dia urutannya ya. Jadi bisa di print, kita bisa save PDF. Nanti di share, bisa di share. Oke, kita skip. Nah, seperti ini. Kemudian itulah. Jadi kalau kita mau mengelola nilainya seperti ini. Kalau kita mau ringkasan pertanyaan di sini bisa kita lihat. Jadi Bapak Ibu bisa explore ya. Di sini ada menu pertanyaan, itu pertanyaan ini berapa persen yang benar. Bisa dilihat. Agak lambat. Oke, berhubung waktu sholat sudah mendekat, jadi kita skip atau kita hentikan kegiatan belajar kita. Nanti akan berlanjut di sesi selanjutnya, ataupun nanti saya share. Bapak dan Ibu jangan lupa follow Instagram saya, bisa klik, ingat ya, microset saya ini sid/mimamm. Jadi nanti di sini ada materi pembelajaran, kemudian aplikasi guru, kemudian kalau mau bergabung di grup Telegram bisa tanya-tanya. Ya. Jadi nanti materi selanjutnya karena waktu tidak memungkinkan, saya akan lanjutkan di sini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nanti 10 menit lagi tinggal Bapak Ibu mengakses ininya. Baik, itulah tadi penjelasan tentang cara membuat soal menggunakan kuisis yang sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Imam Mujahidin SPD. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan hari ini yaitu dalam kuisis terdapat beberapa fitur yang memberikan 5 jenis soal, yaitu ada pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan sampai atau esai. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, pembahasan kita hari ini sampai sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa open kamera dulu, kita foto bersama. Bapak Ibu tolong open kamera dulu. Saya kebetulan buka kameranya saya Bapak Ibu. Foto bersama 3, 2. Kita di kapan sih tadi ini? Oke, mem, ya, the art of Tanator. Oke, kita foto. 3, 2, 1.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, nanti soal absennya bisa dicek di websitenya saya. Di sini nanti ada absen. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.